I am retired now. Divisi kelas berat UFC selama ini seperti kapal megah yang kehilangan arah, akhirnya menemukan mercusuarnya. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing dalam ketidakpastian, dihantui pertanyaan dan dipenuhi perdebatan, babak baru pun dibuka. Jon Jones resmi meninggalkan panggung megah UFC. Dan kini Tom Aspinall tak lagi sekadar bayang-bayang sang legenda, tetapi berdiri sebagai raja sejati divisi para monster. Sudah sejak kemenangan Jon Jones atas Stipe Miocic di UFC 309 pada November tahun lalu, bayangan kebingungan menyelimuti masa depan kelas berat. Gelar utama memang masih berada di pinggang Jones, namun realita menunjukkan pria yang pernah dianggap sebagai petarung terhebat sepanjang masa itu lebih sering menghilang ketimbang bertarung. Di sisi lain, Tom Aspinall, pemilik sabuk interim yang ia rebut dengan kemenangan memukau atas Sergey Pavlovich, hanya bisa menunggu dan berharap akan panggilan penyatuan gelar yang tak pernah datang. Ketegangan pun memuncak. Rasa frustrasi di kalangan penggemar berkembang menjadi kemarahan kolektif, meledak lewat petisi daring yang viral dan secara terang-terangan mendesak agar UFC mencopot gelar Jon Jones. Seruan yang sebelumnya hanya bersifat lirih, kini berubah menjadi teriakan keras. Sudahi permainan ini, waktunya Tom Aspinall mendapatkan tahtanya. Dan akhirnya jawabannya datang tidak dari oktagon, tetapi dari telepon. Saat UFC baru saja merayakan kesuksesan debut mereka di Baku, Azerbaijan, Dana White naik ke podium konferensi pers pasca acara dengan membawa kabar yang menggetarkan dunia MMA. Jon Jones, kata White, telah menghubunginya secara langsung malam sebelumnya. Dalam pembicaraan itu, sang legenda menyatakan niatnya untuk secara resmi melepaskan gelar dan mengakhiri karirnya di UFC. Jon Jones called us last night retired. Jon Jones is officially retired. Tom Aspinall is the heavyweight champion of the UFC. Dengan pernyataan itu, badai yang selama ini menggelayuti divisi kelas berat pun sirna. Tom Aspinall yang sebelumnya menanti di ruang bayang-bayang, kini resmi menjadi penguasa tak terbantahkan. Gelar juara dunia kelas berat UFC bukan lagi sementara, tetapi telah menjadi miliknya. Aspinall menapaki perjalanan ini bukan dengan jalan mulus. Setelah merebut sabuk interim dalam waktu kurang dari satu ronde melawan Pavlovich, ia harus mengukuhkan posisinya dengan membalas dendam lama. Curtis Blaydes, yang sebelumnya memaksanya keluar akibat cedera di tengah pertarungan utama di London, menjadi target balasannya. Aspinall kembali dan membungkam semua keraguan dengan penampilan yang menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pewaris, melainkan sang pengganti sah. Kini, rintangan baru menanti. Nama-nama besar seperti Ciryl Gane, Jailton Almeida, dan Alexander Volkov telah mengintai tahta yang baru disahkan ini. Masing-masing membawa ancaman unik, Ciryl Gane dengan gerakan yang seperti penari, Almeida dengan kemampuan grappling yang menakutkan, dan Volkov dengan kombinasi pengalaman serta daya rusak yang tak boleh dianggap enteng. Sementara itu, Jon Jones justru menutup karirnya dengan nuansa yang ambigu. Hanya beberapa jam sebelum pengumuman resmi dari Dana White, Jones memposting sebuah cuitan yang menyinggung lagu Meksiko legendaris, seolah mengirimkan pesan penuh makna kepada penggemar. Namun, yang ditangkap oleh publik bukanlah kesedihan, melainkan ironi. Bagi banyak fans, cuitan itu hanya mempertegas dugaan mereka bahwa sang legenda tak siap menghadapi masa depan, bahwa ia memilih pensiun agar tak perlu berhadapan dengan petarung muda sekelas Aspinall. Gelombang reaksi pun membanjiri media sosial. Julukan GOAT yang dulu diagungkan, kini dengan nada sinis diterjemahkan ulang sebagai Greatest of Avoiding Tom, yang mengartikan yang terhebat dalam menghindari Tom. Beberapa menyebutnya sebagai bebek, sebuah metafora tajam yang menggambarkan sosok yang menghindar dari pertempuran, dan tak lagi layak disebut penguasa. Namun, terlepas dari cemooh atau pujian, satu hal kini pasti, Jon Jones telah menutup bab terakhir dari buku legendarisnya, dan ketika satu cerita berakhir, yang lain pun dimulai. Tom Aspinall kini berdiri di tengah panggung disorot cahaya sejarah, bukan lagi sebagai pelengkap, bukan lagi sebagai opsi kedua, tapi sebagai wajah baru kelas berat UFC, seorang raja yang naik tahta bukan karena belas kasihan, tetapi karena ketangguhan yang telah dibuktikan di atas kanvas.
Bagi Dana White, presiden UFC yang dikenal keras dan penuh perhitungan, momen ini rupanya menyisakan penyesalan pribadi. Dalam sejumlah kesempatan, ia tak lagi menyembunyikan rasa bersalahnya terhadap Aspinall. Setelah berbulan-bulan gagal meyakinkan Jon Jones untuk menyatukan gelar dalam duel super fight melawan Aspinall, White mengakui bahwa situasi ini telah menghambat perkembangan karir salah satu petarung paling berbakat yang pernah dimiliki Inggris. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sinar Aspinall meredup, bukan karena kekalahan atau cedera, melainkan karena ketidakaktifan lawan yang enggan turun gelanggang. White tahu itu bukan salah Tom. Sang petarung muda sudah melakukan bagiannya, ia tampil, ia bertarung, dan ia menang. Tapi sejarah tak kunjung memberikan panggung untuk mengukuhkannya. That is what it is. I obviously feel bad for Tom that he lost all that time and obviously money, but yeah, we'll make it up to him. Tom Aspinall's a good guy. He's been incredible through this whole process that we've gone through. He's been willing to do anything, fight him anywhere at any time, and do this. And now he's like, I'll fight anybody. You tell me who, and I'll fight him. So Aspinall's been great. He's going to be a great heavyweight champion for us, and I'm excited to work with him. Kini, setelah Jon Jones resmi menanggalkan sabuk dan menutup lembaran karirnya, White berjanji akan membayar lunas hutang moralnya pada Aspinall. Ia menyatakan tekad untuk memastikan bahwa kebangkitan Aspinall akan ditulis dengan tinta emas, bukan sebagai pelengkap cerita Jones, tetapi sebagai pusat dari bab baru UFC kelas berat. Perjalanan Aspinall memang tak mudah. Setelah lama absen sejak musim panas tahun lalu, ia kembali bukan hanya untuk bertarung, tetapi untuk menuntaskan luka lama. Lawannya saat itu bukan petarung sembarangan, melainkan Curtis Blaydes, pria yang bertanggung jawab atas satu-satunya kekalahan Aspinall di UFC, sebuah malam kelam di London yang berakhir terlalu cepat karena cedera. Namun waktu telah mengubah segalanya. Di UFC 304, dengan sorotan penuh dari publik Inggris dan dunia, Aspinall berdiri kembali di tanah kelahirannya, membawa beban sejarah sekaligus semangat pembuktian. Ia tidak hanya menang, ia menghancurkan. Blaydes, pesaing tangguh dan berpengalaman itu, tak mampu bertahan lebih dari satu ronde. Aspinall menyelesaikan pertarungan dengan KO yang gemilang. Kemenangan bukan hanya atas lawan, tapi atas narasi lama yang dulu membuatnya tertahan. Kemenangan itu bukan sekadar pembalasan, tetapi pernyataan bahwa Tom Aspinall bukan bayangan dari siapapun. Ia bukan petarung pengganti. Ia adalah pusat dari era baru kelas berat UFC. Dan Dana White tahu itu. Sang presiden UFC kini tak sekadar melihat Aspinall sebagai petarung andalan Eropa, melainkan sebagai figur sentral yang akan membawa divisi kelas berat ke masa depan. Masa di mana nama-nama seperti Cyril Gane, Jailton Almeida, dan Alexander Volkov akan datang, bukan sebagai pewaris tapi sebagai penantang tahta yang sah. Maka, dari seorang yang dikasihani karena terhambat oleh keengganan lawan, Aspinall kini berubah menjadi simbol harapan dan kekuatan. Ia telah melewati fase penantian, ia telah membungkam keraguan, dan kini ia akan memimpin. Satu pertarungan telah selesai, satu janji telah ditepati, tapi perjalanan sejati Tom Aspinall baru saja dimulai. Ketika sejarah berubah dalam sekejap, terkadang dunia hanya membutuhkan dua kata untuk mengabadikannya. Dan begitulah reaksi Tom Aspinall saat diberitahu bahwa dirinya kini adalah juara kelas berat UFC yang tak terbantahkan. Dua kata sederhana namun penuh makna. Sebuah simbol dari karakter Inggris Utara yang tidak berlebihan, tidak teatrikal, namun penuh percaya diri. Dalam gaya khasnya yang dingin dan tenang, Aspinall merespons kabar pensiunnya Jon Jones yang mengakhiri penantian panjang penyatuan gelar dengan hanya mengatakan, "Ya, sweet." Namun di balik kesan acuh tak acuh itu, tersembunyi ambisi dan keyakinan yang dalam. Beberapa saat setelah kabar itu diumumkan, Aspinall menyampaikan pesan yang lebih tegas kepada jutaan penggemarnya melalui media sosial. Ia menyiratkan bahwa inilah waktunya bagi divisi kelas berat untuk bergerak maju. Tidak lagi terhambat oleh ketidakaktifan dan bayang-bayang masa lalu, melainkan dipimpin oleh seorang juara yang aktif dan siap membela mahkotanya kapanpun dibutuhkan. Pesan itu bukan hanya sebuah harapan kosong. Itu adalah pernyataan perang sekaligus manifesto sang raja baru. Berbeda dengan pendahulunya, yang setelah meraih sabuk justru memilih jalan sunyi, menghindar dari pertarungan penting, absen hampir 2 tahun, dan ketika kembali pun memilih lawan yang sudah lama tidak bertarung,
Aspinall menjanjikan era yang dinamis, era di mana sabuk juara bukan hanya simbol kehormatan, tetapi alat untuk bertarung, diuji, dan dipertahankan dengan darah dan keberanian. Memang jika menilik kembali ke UFC 285 pada Maret 2023, Jon Jones menciptakan sejarah dengan memenangkan gelar kelas berat di laga debutnya, menaklukkan Ciryl Gane hanya dalam satu ronde. Namun sejak saat itu kehadirannya semakin langka. Ia tidak pernah menghadapi Aspinall, petarung muda yang saat itu tengah menanjak dengan prestasi luar biasa, dan lebih memilih pertarungan melawan Steve Miocic, sosok yang meskipun legendaris, belum masuk oktagon selama hampir 4 tahun. Situasi ini menciptakan kekosongan yang memperlambat momentum divisi kelas berat, dan kini kekosongan itu telah diisi oleh sosok yang siap memimpin bukan sekadar mewarisi. Walaupun belum diketahui siapa lawan pertama Aspinall dalam statusnya sebagai juara penuh, Dana White telah memberikan petunjuk penting. Ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, tepatnya selama rangkaian International Fight Week menuju UFC 317, ia akan bertemu langsung dengan Aspinall untuk membicarakan masa depan. Pertemuan itu digadang-gadang menjadi momen penting dalam menentukan arah baru divisi kelas berat UFC. Dari semua potongan narasi yang telah terangkai, satu kisah kini terpatri jelas. Jon Jones telah menutup lembaran terakhir dari dinasti panjangnya. Ia mundur dengan warisan yang rumit, penuh prestasi, tapi juga dibayang-bayangi penundaan dan penghindaran. Di sisi lain, Tom Aspinall muncul sebagai wajah baru era kelas berat UFC. Ia bukan hanya naik tahta, tetapi membawa misi yang lebih besar, menghidupkan kembali jantung divisi dengan semangat bertarung, ketekunan, dan dedikasi tanpa kompromi. Kisah ini tidak berakhir di sini, justru sebaliknya, ini adalah awal dari saga baru. Pertarungan pertama sebagai juara, lawan-lawan yang menunggu di kejauhan, dan pertaruhan kehormatan akan menjadi babak berikutnya dari raja baru ini. Tom Aspinall tidak meminta tahta itu, ia memperolehnya karena konsistensi, ia mempertahankannya karena keyakinan. Dan ia akan mengukir sejarahnya sendiri bukan dengan suara lantang, tetapi dengan pukulan keras dan keberanian yang tak pernah gentar. Divisi kelas berat UFC telah dibangkitkan kembali, era baru telah dimulai. Dan di tengah arena yang diterangi sorot lampu paling terang, Tom Aspinall berdiri sendiri bukan sebagai bayangan siapapun, melainkan sebagai pemimpin dari generasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.